Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini adalah Senin terakhir di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Dan kita bersyukur Allah pertemukan kita di tempat yang mulia untuk kegiatan yang mulia. Jadi di rumah Allah SWT dan kegiatan yang mulia yaitu belajar. Pada kesempatan pagi ini tema yang akan kita angkat bersama, temanya berkaitan dengan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Tapi kita akan hubungkan dengan keluarga. Kalau biasanya orang membahas tema tarhib Ramadan, kegiatan menyambut bulan Ramadan dikaitkan dengan aktivitas pribadi. Misalnya kita persiapan menyambut bulan Ramadan, lalu berbicara tentang amal-amal yang kita bisa kerja. Tapi itu sifatnya pribadi. Nah, kita ingin coba mengangkat tema ini, tapi kita kaitkan dengan keluarga. Jadi bukan hanya kita sebagai pribadi, tapi juga keluarga. Keluarga itu artinya, dan paling tidak yang kita maksudkan keluarga inti. Keluarga inti artinya suami, istri, kemudian orang tua dengan anak-anak. Karena ternyata dalam beberapa hadis bahasan ini juga berkaitan dengan keluarga. Nah, ini yang akan kita coba kaji bersama. Saya akan awali terlebih dahulu dengan bicara tentang bagaimana kita menyambut gembira kehadiran bulan Ramadan. Ini yang pertama. Salah satu yang menjadi PR kita bersama sekarang ini adalah bagaimana menciptakan dalam keluarga kita masing-masing kegembiraan dengan kehadiran bulan Ramadan. Bahwa kita tuh senang, bergembira, bersyukur dengan hadirnya bulan Ramadan. Sebab ada yang merasa bahwa bulan Ramadan hadir dan ya biasa-biasa aja, sama dengan bulan yang lain. Dan bedanya cuma kalau bulan Ramadan makan paginya dimajukan. Biasanya makan pagi jam 6, jam 7. Nah sekarang makan paginya jam 3, setengah 4. Nah itu cuma dimajukan gitu. Terus makan siangnya dengan makan sore dijamak, ya, jadi buka puasa. Kan cuma begitu aja. Jadi cuma ngatur makan aja. Tapi apakah itu persoalan cuma sekedar makan gitu ya? Jadi akhirnya cuma ngatur maju mundur kan. Sehingga tidak ada suasana yang khidmat, tidak ada suasana yang terasa berbeda. Padahal idealnya masing-masing kita itu menghadirkan suasana kegembiraan. Dan kalau kita di keluarga ya kita mulai para suami, istri, ayah, ibu menciptakan suasana itu di keluarga supaya anak-anak merasakan. Jadi anak merasa bahwa Ramadan ini ada sesuatu yang beda. Tidak terasa sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kemudian kita lihat kegembiraan ini? Kalau kita lihat hadisnya di Sunan Nasa'i, Rasulullah SAW di salah satu Ramadan, kan Nabi Muhammad SAW ketemu Ramadan 9 kali. 9 Ramadan yang beliau pernah temui. Kenapa 9? Karena baru disyariatkan puasa Ramadan tahun kedua. Beliau mulai puasa Ramadan tahun kedua dan puasa terakhirnya tahun ke-10. Berarti cuma 9 Ramadan. Jadi kalau mau menghitung jumlah, Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadannya lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara jumlah. Nah, kalau sekarang ada Bapak Ibu yang usia di atas 60 atau 60 saja, kan puluhan tahun, puluhan kali, puluhan Ramadan. Nah, sementara Rasul SAW nggak sampai 10, cuma 9. Nah, dari 9 Ramadan itu, di salah satu Ramadan beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa sebentar lagi akan datang bulan yang mulia, bulan Ramadan. Nah, ketika beliau memberi kabar gembira itu, kalau beliau sampaikan kepada para sahabat,
Kata para ulama ini juga berlaku untuk kita di keluarga. Kita memberi kabar gembira pada keluarga bahwa sekarang ini mau datang bulan mulia, bulan Ramadan. Nah, memberi kabar gembiranya ini bagian dari tuntunan. Karena gini, salah satu ajaran Islam yang perlu kita pelajari dan kita praktekkan adalah belajar gembira, waktunya gembira. Gembira itu ada tiga jenis. Ada kegembiraan yang disyariatkan dan dapat pahala. Yang kedua ada gembira yang sifatnya mubah untuk hal-hal yang nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga ada kegembiraan yang diharamkan. Ini ada, paling tidak ada 3 bentuk kegembiraan. Dalam bahasa Arab istilah gembira macam-macam. Salah satunya kalau bahasa Quran menggunakan istilah al-farahu. Fa, ro dan ha. Al-farah. Al-Quran menyebutnya kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, 3 kegembiraan. Pertama yang disyariatkan, ini ibadah. Yang kedua yang mubah, jadi tidak berpahala juga tidak dosa. Kalau yang ketiga yang dilarang, ada kegembiraan yang dilarang. Kita ambil contohnya yang sederhana saja biar nggak rumit. Kita mulai yang pertama. Kegembiraan yang pertama itu kegembiraan yang berhubungan dengan syariat. Kegembiraan yang memang Allah ajarkan pada kita supaya kita bergembira karena sesuatu yang datangnya dari syariat dalam agama ini. Contohnya kegembiraan datangnya bulan Ramadan. Atau kegembiraan yang lain, misalnya kita mensyukuri bahwa kita ini dipilihkan oleh Allah memilih agama Islam. Kenapa patut disyukuri? Karena tidak ada agama yang sebaik Islam. Dan silahkan diadu dengan semua agama, semua isme, nggak ada yang bisa mengalahkan Islam. Kalau orangnya itu bisa beda-beda. Kalau orang Islamnya dengan orang di agama lain bisa beda-beda. Tetapi kalau agamanya nggak ada yang mengalahkan. Nah, saya coba menjelaskan contoh ini ya. Kita masih di nomor 1, kegembiraan dengan Islam. Contoh kegembiraan dengan Islam ini kita pernah beberapa tahun yang lalu pernah, atau beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan. Ada beberapa kegembiraan yang patut kita syukuri dari keislaman kita. Contohnya, kita patut bersyukur karena nama agama kita datangnya dari Allah SWT. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Jadi kata Islamnya itu disebutkan, dan nama agamanya datang langsung dari Allah SWT. Ini yang patut kita syukuri. Sebab agama lain ada yang namanya dari misalnya ya dari tokoh agamanya, ada isma yang muncul, yang dimunculkan oleh yang dianggap penemunya, tokohnya, foundernya, dan seterusnya. Misalnya komunis, itu kan yang memunculkan siapa? Itu nama, ketika dibuat istilah komunis lalu jadi komunisme, itu ajaran atau isme yang dimunculkan oleh orang. Sementara kita nama Islam itu datangnya dari Allah SWT. Bahkan bukan cuma nama agama, nama penganutnya. Muslimin itu dari Allah SWT. Di Quran langsung Allah sebutkan, wa sammakumul muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Ini yang patut kita syukuri. Contoh yang lain yang patut kita syukuri dari keislaman kita, kita punya kitab suci yang terjaga keasliannya. Silahkan diadu, dibandingkan dengan semua kitab suci dan semua kitab-kitab yang dimiliki oleh umat manusia atau di agama apapun, ismu apapun, tidak ada yang mengalahkan Islam. Itu kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu terjaga keasliannya sampai hari ini, sampai orang salah baca aja langsung bisa dikoreksi. Cuma salah baca sedikit aja, itu bisa langsung dikoreksi. Coba kalau orang baca Al-Fatihah, salah harokatnya 1 aja, itu langsung bisa dikoreksi. Itu cuma bayangkan, cuma salah 1 harokat, bukan hurufnya nggak berubah. Apalagi kalau hurufnya berubah, itu langsung terasa. Itu untuk menunjukkan bahwa ini terjaga dan asli.
Coba orang baca alhamdulillahirabbil alamin, lalu ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin, kan langsung gak enak ya dengarnya. Kok rabbul sih? Ya rabbil. Itu langsung terasa di telinga kita ada yang gak beres. Kok rabbul? Harusnya rabbil. Itu salah. Banyak kan cuma salah satu, bukan hurufnya tapi harokat dari huruf itu. Apalagi kalau satu kata ganti, satu kata berubah atau ditambah, dikurangi, lebih kerasa lagi. Yang lebih terasa lagi kalau yang berubah satu ayat, lebih kerasa. Huruf saja kerasa deh, langsung ketahuan ini salah, ini nggak asli. Itu yang patut kita syukuri. Kita punya kitab suci yang terjaga keaslian, dan satu-satunya kitab suci yang paling banyak dibaca, paling banyak dipelajari, paling banyak dihafal adalah Al-Quran. Silahkan cari kitab suci apapun di muka bumi. Cara melihat gampang. Sekarang nggak usah jauh-jauh, di Jogja, pondok tahfidz pada berapa? Itu baru pondok tahfidz. Pondok pesantren yang bukan pondok tahfidz ada berapa? Kan di pesantren kan juga belajar Quran kan? Yang bukan pondok tahfidz itu kan pasti belajar Quran, maksud nggak belajar Quran. Itu di Jogja berapa jumlahnya? Itu baru jumlah pondoknya. SDIY sudah pasti di atas 100 saja. Itu sudah pasti. Saya mengatakan pasti karena apa? Karena kita itu rumah tahfidz, pondok tahfidz dan pondok yang non tahfidz. Sleman aja sudah sampai 100. Baru Sleman Pak aja. Mau Sleman Barat, Timur, Utara, pokoknya Sleman dari ujung paling barat, ujung paling barat, kemudian barat lagi sampai yang timur. Timurnya sampai mana? Sebelum Prambanan deh. Ya, pokoknya silahkan cari. Nanti lihat. Tapi yang itu semua ya, pesantren, rumah tahfidz, pondok tahfidz, ya pokoknya berhubungan dengan itu. Ini enggak termasuk pengajian ya. Kalau majelis taklim, nah itu nanti jumlahnya bisa tambah banyak lagi. Nah, majelis taklim belum kita hitung. Dan majelis taklim kan pasti belajar Quran. Mau kajiannya tafsir atau tadi pengajiannya temanya yang lain tapi diawali dengan ngaji, baca Quran. Kan lagi-lagi Quran lagi. Jadi tidak ada kitab suci yang paling banyak dibaca, dihafal, dipelajari selain Al-Quran. Dan sekali menjadi kitab suci yang juga dipelajari oleh umat agama lain. Kan belum lama ini ada YouTuber yang dia penasaran, ini orang-orang Gaza ini mereka dibuat dari apa sih hatinya? Kok kuat sekali? Kok hatinya kuat luar biasa? Dibombardir, digenosida, dibantai habis-habisan, ribuan orang meninggal. Tapi ketika di waktu yang sama kita melihat mereka tangguhnya luar biasa, mentalnya kuatnya luar biasa. Ini hatinya terbuat dari apa ya? Ternyata mereka bilang ya kuncinya Quran. Dia penasaran, YouTubernya itu berangkat ke sana untuk pelajari, dan dia apa? Dia pelajari Qurannya itu sampai di, kalau bahasa kita sekarang, di stabilo, dikasih tanda. Dan luar biasanya dia mengkhatamkan membaca terjemah Al-Quran dalam waktu kurang dari 1 pekan. Jadi ada yang pernah khatam membaca terjemah Al-Quran 1 minggu, 1 pekan? Ini orang kafir itu. Ini orang kafir, bukan orang Islam. Dan kalau terjemah kan nggak jauh berbeda lah, terjemah bahasa Inggris atau terjemah bahasa Indonesia. Beda-beda tipis lah, artinya maksudnya dari segi jumlah kalimat, jumlah kata yang nggak jauh-jauh amat. Kan bukan 1 jilid dan 5 jilid, enggak mungkin. Ya sama, segitu-gitu aja, dikit-dikit lah bedanya. Nah, ini bisa selesai. Ada juga seorang ilmuwan namanya Joel Hayward dari Amerika juga, yang masuk Islamnya sejak serangan WTC, dan dia melihat ini rekayasa. Terus dia penasaran, dia cari kitab sucinya umat Islam, kemudian dia baca terjemah karena nggak bisa baca Quran, baca terjemah Al-Quran berbahasa Inggris, 3 hari selesai. Ini kan rasanya kita ditampar gitu ya. Ini orang kafir loh, orang kafir 3 hari selesai baca terjemah. Maksud kita 30 hari nggak selesai? Ramadan kan 30 hari. Ya bisa 39 juga bisa ya. Tapi maksud nggak selesai? Ini yang kafir ini 3 hari selesai. Ini 30 hari nggak selesai.
Nah, itu kan menjadi penyemangat ya. Nah, ini bisa kalau dikaitkan dengan tema kita tadi, ini bisa cerita kepada anak-anak kita. Jangan takut loh. Dan ini bukan di alam yang jauh dari kehidupan kita. Orangnya masih hidup di zaman sekarang. Bukunya juga ada. Kemudian dia cerita tentang pengalaman juga ada. Kalau mau YouTuber kan juga ada. Nah, YouTuber kan pasti bisa dicari channel YouTube-nya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita patut bersyukur, bergembira. Nah, belajar bergembira itu ada yang disyariatkan. Itu kembali ke poin tadi yang tiga tadi. Jadi kita bersyukuri Islam ini karena apa? Karena kita nama agamanya, nama pemeluknya dari Allah SWT, kitab sucinya terjaga keasliannya. Jadi kitab suci yang paling banyak dibaca, dihafal, dipelajari. Terus apalagi kelebihan Islam yang patut kita syukur? Kita punya Rasul. Dia punya Rasul yang menjadi contoh terapan ajaran Islam. Kalau kita bicara tentang Islam itu kelebihannya apa? Salah satunya Islam itu punya konsep, tapi juga punya contoh terapannya, punya model. Kalau kita mau menjelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga Islam, kita jelaskan kehidupan rumah tangga dalam Islam itu A, B, C sampai Z. Lalu orang bertanya, itu kan teorinya, mana contohnya? Kita bilang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya. Sekarang cari isme dimanapun, nggak ada yang bisa jadi contoh. Pernah nggak kita membaca misalnya komunisme? Ada nggak orang komunis yang komunisnya? Jadi orang komunis yang kafah gitu komunisnya. Itu yang bisa dicontoh ya. Dari mulai bersihnya, batuknya, tidurnya, makannya, semuanya dicontoh sesuai dengan ajaran komunis. Saya nggak tahu batuk dengan cara atau bersin dengan cara komunis itu gimana. Kalau dalam Islam kan bersin kan jelas ya. Alhamdulillah ya rahmukallah yahdikumullah wa yuslih balakum, itu Islam ya. Kalau komunis saya nggak tahu seperti apa. Pokoknya intinya ada nggak? Mau komunis, sosialis, sekuler, terus apalah pokoknya silahkan. Semua yang ada di muka bumi ini. Semua isme di muka bumi ini. Tolong tunjukkan satu saja. Isme yang itu ada ajarannya, berikut juga ada contoh terapannya. Kalau kita di umat Islam, ajarannya lengkap, detail, dan contohnya juga detail. Rasulullah SAW ketika bicara tentang menguap, coba bayangkan cuma angop gitu, itu kan ada tuntunannya dan ada contohnya gitu. Itu sesuatu yang sangat sepele sekali gitu. Cuma angop gitu. Apa angop itu dibuka lalu bunyi keras wah gitu, atau ditahan, kan sedetail itu. Ini kan sesuatu yang sederhana sekali dan orang bilang sepele sekali, tapi ada ajarannya. Sekarang nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu sekarang keluar dari masjid, kan ada tuntunan keluar dari masjid, kaki kanan apa kaki kiri, kan begitu. Terus setelah itu pakai sendalnya kaki kanan apa kaki kiri? Ya keluar dari masjidnya kaki kiri, sendalnya kanan. Nah itu gimana caranya? Pas keluar masjid langsung ketemu sendal. Nah itu kan jadi apa? Jadi bahasan. Tapi ada itu dan sudah dibahas sejak ratusan tahun silam. Jadi bukan baru. Kalau kita ditanya mana contohnya, kita bisa tunjukkan contohnya. Jadi bukan orang melakukan, oh itu cuma teori. Ya teorinya ada, tapi praktiknya juga ada. Dan kalau bahasan begitu di buku-buku para ulama juga banyak ya. Jadi sudah nggak sulit kita mencari. Nah itu kelebihan yang dimiliki Islam. Tentu masih banyak kelebihan yang lain. Maka kita bersyukur dengan keislaman kita. Itu bagian dari yang nomor pertama tadi. Jadi yang pertama adalah kita bergembira, bersyukur yang disyariatkan dan dapat pahala itu. Kita bersyukur alhamdulillah kita ini punya kitab suci yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Ibu salah baca itu langsung dikoreksi sama imam, salah baca itu langsung dikoreksi oleh makmum. Dan nggak bisa ngeyel gitu dengan alasan apapun, dibilang Quran saya beda dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Quran edisi terbaru. Malah ngawur kalau edisi terbaru. Kalau cuma kertasnya baru, covernya baru, sekarang ada Quran pakai red sleting, kemudian ada pitanya, itu kan cuma cetakannya aja itu. Isinya sama, covernya bisa beda-beda. Cover mau 1000 warna pun bisa aja.
Kalau cuma cover, terus mau pakai resleting, mau pakai hard cover, soft cover, kertasnya terbuat dari ini itu, tapi Al-Fatihahnya kan pasti sama, nggak berubah. Nah itu yang patut kita syukuri. Nah jadi itu yang pertama ya, bersyukur dan bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan bagian dari syariat. Yang kedua, yang patut kita syukuri dari keislaman kita, ini yang kedua. Sekarang kita pindah ke yang bergembira yang mubah. Kita batasi yang pertama dicukupkan ya, biar waktunya nggak terlalu tersita ke situ. Sekarang yang kedua, kita bergembira untuk hal-hal yang mubah. Yang mubah itu artinya yang boleh dan itu tidak berhubungan dengan syariat. Contohnya apa? Misalnya kalau anak-anak ya naik kelas, terus pas ujian, alhamdulillah nilai saya 98, sekian. Lalu gembira, itu mubah. Terus datang ke majelis seperti ini pas kebetulan kali ini bukan bulan Ramadan dan pas nggak puasa disuguh air minum, alhamdulillah. Saya pas kebetulan haus ya, jadi dapat air minum. Itu kan bukan syariat, tetapi makanya bukan syariat, maksudnya dalam bentuk syariat yang diatur secara khusus dan kemudian menjadi bagian dari ibadah. Itu sesuatu yang mubah. Ya, pas pulang ke tempat ini saya nggak bawa kendaraan, terus kemudian ada yang nawarin, tak antar, alhamdulillah ya. Itu wajar ya, sesuatu yang wajar kalau kita bergembira. Kemudian setelah pengajian gini mampir ke warung bakso, ternyata ada yang bayarin. Bergembira wajar nggak? Ya wajar itu sesuatu yang dibenarkan, dibolehkan. Tapi bukan ada nggak secara khusus, beda dengan yang pertama tadi ya. Kali yang kedua ini dia kegembiraan yang hukum asalnya mubah. Alhamdulillah sekarang saya bisa renovasi rumah, lalu bergembira jadi sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru dan alhamdulillah bisa lebih baik dari rumah sebelumnya. Dulu punya perangkat handphone yang ya kayak gini banyak karena pecah dia, jadi susah, sebagian pesan itu susah dibaca karena terhalang. Alhamdulillah sekarang dapat perangkat baru, itu sesuatu yang lumrah dan itu maksud nomor 2. Jadi kegembiraan sesuatu yang memang didapatkan dari kehidupan sehari-hari dan ini masuk babnya yang mubah. Pas kita disuguh makan kok enak, kalau kita gembira dengan makanan yang enak itu mubah, wajar. Dan sebaliknya pas begitu disodori makanan terus nggak enak, terus nggak bergembira, itu juga itu asalnya memang mubah. Nah dia menjadi syariat kalau ada faktor dan unsur lain. Misalnya begini, saya disodori begini, pas mau minum dan saya coba minum, begitu coba rasanya bahwa sebenarnya airnya sudah tercampur sesuatu atau airnya ada imbuhannya, ada semutnya, ada lalatnya, ada. Tapi dia nggak tahu. Karena waktu ngambil tadi nggak ada semutnya, kan nggak ada air plus semut gitu, nggak ada. Tapi memang bersih. Tapi begitu diminum, ternyata ada juga beberapa makhluk lain yang ikut menikmati. Dan kita tidak ungkapkan itu. Lalu kita katakan airnya apa gitu. Kita berusaha untuk menahan. Nah kita dapat pahala karena berusaha untuk menjaga perasaan orang yang sudah minum. Nah itu berpahalanya karena faktor lain. Tapi kalau tadi saya haus dapat minum lalu gembira, itu memang sesuatu yang murah, wajar. Saya capek terus kemudian saya kepingin rebahan, terus monggo silakan di sebelah ini. Alhamdulillah bisa tidur. Nah itu sesuatu yang mubah. Yang ketiga, yang diharamkan atau yang dilarang, bergembira di waktu atau di tempat-tempat yang tidak pantas, tidak layak untuk kita bergembira. Ada tetangga kita meninggal, lalu kita takziah, pada saat kita takziah ketemu, ketawa-ketawa. Ya, maksudnya cerita yang lain sebetulnya, tapi kan nggak pas nih. Ini forumnya, majelisnya kita sedang menghibur orang yang sedang sedih. Nah, orang nangis kita malah ketawa.
Nah, ini kegembiraan yang hilang. Silahkan kalau mau cerita, cari tempat yang lain, cari majelis yang lain, cari forum yang lain. Kita bisa cerita banyak hal yang lucu dalam kehidupan kita, mencari cerita. Boleh kita tahu, tapi jangan di sini. Ini orang kematian. Lagi kematian, lagi sedih, ini malah ketawa. Nah, ini coba yang tidak pada tempat. Ini adalah. Nah, jadi kembali ke bahas tema awal tadi, bahwa di bulan Ramadan ini salah satu yang kita bisa hadirkan dalam keluarga adalah kita bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan, dan kita ciptakan kegembiraan itu ke keluarga. Nah, untuk memotivasi itu kadang-kadang kita perlu ditambah dengan beberapa keutamaan supaya kita lebih bersemangat dengan bulan Ramadan. Nah, contoh yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan supaya kita merasa bergembira dengan ketemu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita bisa lihat misalnya hadis yang terdapat di Sunan Ibnu Majah. Hadis di Sunan Ibnu Majah nomornya 3925. Sahabat yang meriwayatkan Tolhah bin Ubaidillah. Beliau cerita begini. Ini hadisnya tuh isinya cerita. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak rajulaini min Bali. Dua orang dari Bali. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang dari Bali, yang dimaksud Bali ini kabilah di Yaman. Kemudian fakana islamuhuma jami'a. Kemudian dua orang ini masuk Islam. Lihat dari Yaman ke Madinah. Kalau Bapak Ibu yang pernah umrah, pernah haji, Madinah, Mekah sekitar 500 kilo. Lalu Mekah ke Yaman, ke selatannya lagi. Ini utara Madinah, ke selatannya Mekah, selatannya lagi Yaman. Nah, Yamannya persisnya sebelah mana tergantung posisi di Yamannya sendiri. Karena Yaman itu kan luas gitu. Ya, artinya bisa sampai 700 kilo, bisa 800 dan seterusnya. Nah, dua orang ini datang menemui Nabi SAW dan masuk Islam bersama-sama. Kemudian Talha menceritakan satu persatu secara singkat. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan min al-akhar. Yang satu lebih sungguh-sungguh menjalankan Islam dari yang lain. Faghazal mujtahidu. Yang sungguh-sungguh ini kemudian ikut peperangan, ikut berjihad. Fastushhida sampai mati syahid. Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan. Kemudian yang kedua masih hidup setahun kemudian. Tsumma tuwfiya lalu wafat. Wafatnya biasa. Selesai. Nah, jadi yang satu mati syahid dan dalam kesehariannya kelihatannya lebih sungguh-sungguh menjalankan Islam daripada yang kedua. Tapi yang kedua masih hidup setahun. Setelah dua-duanya wafat, sahabat Allah mengatakan, "Faro'aitu fil manam." Lalu saya lihat dalam tidur, maksudnya saya bermimpi. "Id ana bihima inda babil jannah." Saya melihat dua orang ini yang dari Bali tadi berada di depan pintu surga. Jadi surga, kemudian di depannya ada dua orang dari Bali. Dan ini menunjukkan salah satu kebiasaan pada sebagian sahabat adalah mimpi yang berhubungan dengan agama, mimpi yang berhubungan dengan surga. Saya tanya ibu-ibu, ada yang pernah mimpi surga? Masuk surga atau di tempat pintu surga seperti ini? Pas ngantri gitu, ngantri mau masuk surga, nunggu panggilan, ya, nunggu dipersilakan. Kenapa sahabat kok bisa sampai mimpinya surga, mimpi tentang akhirat? Karena memang orientasi hidupnya ke sana, mikir akhiratnya kuat, sehingga mereka banyak diberi kesempatan. Selain juga faktor iman, juga pengetahuan. Nah sekarang ini kan kalau kita bicara surga, jujur aja, siapa di antara kita yang pernah belajar tentang surga mendalam? Kan jarang. Semua kan tahu ya, surga ada pintunya. Ada yang nggak pernah belajar berapa luas pintunya?
Padahal ada riwayatnya, ada penjelasan. Pintunya tuh pintu sebesar apa? Luasnya pintu surga. Bayangkan surga itu luasnya arduhas samawat wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Padahal kalau kita lihat bumi aja udah luasnya seperti itu, dan bumi kali 7 lapis. Langit yang kita lihat di atas itu batasnya dari mana sampai ke mana? Kan kita nggak tahu. Saking luasnya, ya pokoknya itu aja. Kita tunjuk ke atas aja, itu yang di atas. Dari mana itu batasnya? Kita nggak tahu luasnya. Itu kali 7. Kan berarti luasnya luar biasa. Nah, surga lebih luas dari seluruh langit dan bumi. Nah, terus gimana ya? Kayak apa pintunya? Ya nggak mungkin sebesar gini kan? Masuk pintunya sebesar ini. Ya antri gitu kalau masuk. Sempit aja. Ya 10 kali lipatnya aja nggak mungkin kok. Ya. Kan gitu. Kan yang masuk surga bukan hitungannya puluhan, bukan ratusan. Nah, artinya pintunya sebesar apa? Kadang-kadang kita juga belum pernah belajar. Di surga ada pasar nggak? Ada. Hadisnya menunjukkan ada. Nah, berarti kita belum belajar. Masalah yang dibayangkan seperti pasar tradisional aja kayak yang gitu lah. Kan ada pasar, kalau di dunia ada pasar tradisional, pasar modern kan gitu. Makanya namanya mall, supermall, tapi juga ada pasar tradisional. Itu di dunia. Kan di surga jangan dibayangkan begitu. Yang pasar kumuh lalu di surga masuk kumuh ya, jangan dibayangkan begitu. Nah, ternyata di surga juga ada tempat belanja. Nah, lalu kemudian kenapa itu kok ada ya? Itu kalau misalnya hikmah banyak. Kan salah satu kenikmatan yang saya yakin ibu-ibu juga merasakan, kan belanja itu enak ya. Senang nggak buat kalau belanja itu? Kan ada kenikmatan tersendiri. Kan biar aja bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu yang shop, ini workshop namanya. Yang bapak-bapak yang bekerja, ibu yang shop, yang belanja. Itu namanya workshop. Nah, itu jadi kenikmatan tersendiri. Termasuk kalau kita di surga, kalau kita punya keluarga, ada nggak kenikmatan bertemu dengan anak-anak? Itu Quran yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu aja Pak, tawaf, mengelilingi alaihim kepada mereka para orang tua ini wildanun, anak-anak mukhalladun yang kekal. Kan suatu kebahagiaan orang tua kan senang kalau pas dikerumuni anak-anak ini. Sambil yang satu lari, balik lagi, terus lentetan apa? Pokoknya ingin mepet dengan ibunya, dengan bapaknya, terus kemudian kadang nempelkan pipinya. Itu kenikmatan. Di Quran disebutkan itu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini perlu kita pelajari supaya nanti kita semakin rindu dengan surga. Lanjutannya ke kisah tadi, kemudian sahabat Tolha mengatakan setelah Nabi Ima indah babil jannah, saya di depan pintu surga, saya lihat dua orang dari Bali. Kemudian apa? Kemudian lanjutannya kata sahabat Tolha, fa kharaja kharijun minal jannah. Kemudian ada orang keluar dari ada yang keluar dari surga. Ada yang keluar dari surga, fa'adina lilladzi tuwfiya al-akhira minhum, lalu mempersilahkan yang wafat belakangan untuk masuk surga duluan. Summa kharaja, kemudian keluar lagi. Ini penjaga surganya. Fa'adina lilladzi tushhida, lalu mempersilahkan yang mati syahid supaya masuk surga. Yang kedua, ini sahabat Allah kan berikutnya. Tsumma raja'a ilayya, kemudian keluar lagi dan menemui saya. Faqala, lalu mengatakan irji', pulanglah. Fa innaka lam ya'milaka ba'du, karena belum saatnya kamu masuk surga. Nah, ini sahabat Allah. Dibayangkan kita antri, yang pertama masuk, kedua masuk, pas giliran saya suruh pulang. Ya, sempat sudah bergembira tapi ternyata belum diizinkan. Dan sahabat Tolha termasuk salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk
surga. Beliau bangun setelah mimpi tadi, fa asbaha yuhadditsu bihin nas. Pagi harinya beliau cerita-cerita kepada sahabat yang lain. Fa ajibu lidzalik. Para sahabat heran. Kok bisa yang mati syahid masuk surganya belakangan, yang meninggal biasa masuk surganya duluan? Maka akhirnya konsultasi. Fabala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan apa yang terjadi. Setelah disampaikan kepada Rasul, beliau tanya dulu kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun, dari bagian mana kalian merasa heran? Lalu disampaikan, ya Rasulullah, ini jelas lebih sungguh-sungguh menjalankan keislaman lalu mati syahid. Sementara ini kelihatan biasa dan wafatnya juga bukan mati syahid. Kenapa yang masuk surga duluan malah yang ini, bukan yang ini? Kenapa sahabat bertanya seperti itu? Dan selisihnya kan sedikit kan? Tadi masuk, kemudian yang ini masuk, kan gitu. Itu kalau seandainya kisah itu didengar oleh sebagian kita di zaman sekarang, itu nggak dipersoalkan. Kenapa? Karena sebagian orang sekarang yang penting masuk surga, terlambat sedikit rapopo, kan begitu. Cuma terlambat 2 menit atau 5 menit kan rapopo, yang penting masuk surga. Kalau bagi sahabat enggak, itu yang namanya fastabiqul khairat, mengejar dan ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana caranya masuk surga duluan? Jadi seandainya itu 5 menit, ya, seandainya 5 menit, itu bagi mereka dihitung 5 menit itu. Kan sebetulnya nggak apa-apa ini. Yang kedua juga nggak apa-apa masuk surganya, belakangan kan belakangnya nggak sedikit lah selisih. Cuma berapa menit sih? Anggaplah 10 menit pun nggak apa-apa deh. Kalau cara berpikirnya seperti kita. Kalau cara berpikirnya seperti sahabat enggak. Ini diperhitungkan. Karena bagi mereka, gimana caranya masuk surga duluan? Lebih dulu dari yang lain. Fastabiqul khairat. Nah itu baru namanya fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba gimana caranya saya bisa masuk surga lebih dulu dari yang lain. Ayo kita masuk surga bareng. Tapi saya ingin punya amal yang bisa mengalahkan yang lain. Kan ini sama-sama berlomba-lomba. Semua masing-masing kita dengan kebaikannya. Saya tak punya amalan yang bisa mengalahkan yang lain tanpa mencederai, tanpa mengganggu yang lain. Yang lain tidur saya tak bangun, saya sholat. Yang lain nggak puasa, saya tak puasa. Yang lain nggak baca Quran, saya tak baca. Itu kan begitu namanya fastabiqul khairat. Nah, setelah mendengar itu Rasulullah SAW lalu menjawab, tapi menjawabnya dengan kalimat pertanyaan. Alaisa maka hadza ba'dahu sanatan? Bukankah yang masuk surga duluan masih hidup setahun setelah yang mati syahid? Dijawab oleh para sahabat, bala. Maka kemudian Rasul SAW menjawab lagi dengan pertanyaan lain, dan beliau bersabda, adraka Ramadan fasoma, bertemu bulan Ramadan dan berpuasa, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah, salat sebanyak sekian kali sujud dalam setahun, sekian rakaat, sekian salat dalam setahun. Artinya bukankah kalau masih hidup setahun berarti sempat ketemu 1 Ramadan dan sempat mengerjakan salat sebanyak sekian kali sujud, sekian rakaat, sekian sholat? Para sahabat menjawab, benar. Artinya orang bertemu dengan 1 Ramadan, selisih 1 Ramadan dengan yang lain, itu bukan hanya bisa mengantarkan masuk surga, tapi masuk surga lebih dulu daripada yang nggak bertemu bulan Ramadan. Bayangkan cuma 1 Ramadan, apalagi kalau 2, 3, 4 Ramadan. Maka kalau kita bertemu Ramadan tahun ini yang kita nanti-nanti. Siapa tahu dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini kita dapat kesempatan masuk surga lebih dulu dari yang lain. Dan kalau kita berkesempatan bertemu bulan Ramadan, ya tinggal nanti berikutnya kita pikirkan gimana cara mengisinya. Nah, berikutnya setelah selesai itu ternyata Nabi SAW masih melanjutkan keutamaan berikutnya.
fama kana bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Antara dua ini, yang nanti masuk surga duluan dengan yang masuk surga belakangan, itu kedudukannya di surga lebih jauh daripada langit dengan bumi. Lebih jauh dari langit dan bumi. Artinya kedudukannya bukan pada kedudukan yang sama, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Yang tadi kita sampaikan, surga itu luasnya lebih luas dari seluruh langit dan seluruh bumi. Nah, dua orang ini yang selisih cuma setahun, itu jarak di surganya seperti langit, lebih jauh daripada langit dan bumi. Berarti kan luar biasa. Makanya kita menghadirkan suasana kegembiraan bertemu bulan Ramadan, karena ini kesempatan untuk bisa dapat peluang di surga lebih tinggi. Nah, ini yang pertama. Jadi kembali ke pertama dalam hal tadi, di keluarga kita hadirkan kegembiraan dengan kehadiran bulan Ramadan. Yang kedua, saya persingkat, saya jelaskan singkat. Jadi yang pertama, kegiatan di rumah tangga kita, di keluarga kita, Ramadan yang hadir di depan kita ini, mari kita maknai dengan ungkapan kegembiraan sebelum datangnya bulan Ramadan, dan ini juga kita ceritakan pada anak-anak kita. Yang kedua, yang berhubungan dengan bulan Ramadan, dan ini masih hubungannya dengan keluarga. Jadi yang pertama tadi gembira, yang tadi penjelasannya agak panjang tadi. Yang kedua saya bahas singkat. Yang kedua, kalau kita kebetulan punya anak-anak yang belum berpuasa karena memang masih usia anak-anak, kita juga diajarkan oleh Rasul SAW untuk membiasakan mereka berpuasa. Sahabiah namanya Rubaiyah bintu Muawwidh. Ya, Rubaiyah itu ismnya Ra Ba Ya Ain. Rubaiyah bintu atau binti Muawwidh, mim ain waw zal, Muawwidh. Rubaiyah bintu Muawwidh radhiyallahu anha, hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, menceritakan bahwa kami diperintahkan oleh Rasul SAW berpuasa, maka kami pun berpuasa. Dan waktu itu ada petugas yang mengumumkan, karena waktu itu belum ada sound system, belum ada mikrofon, belum ada itu. Ada yang keliling, sampai keliling ke beberapa kabilah di sekitar kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, mengumumkan. Lalu Nabi SAW mengumumkan bahwa, ya waktu itu mengumumkan tentang puasa. Lalu sahabiat ini menceritakan, fakunna nasum, maka kami pun berpuasa. Itu pribadi, saya juga lalu puasa, kami berpuasa. Wa nusawwimu sibyana as-sighar, dan kami pun mengajari anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Ini artinya tanggung jawabnya orang tua kepada anak-anak, ayo ajari mereka puasa. Sebagian ahli di ilmu pendidikan menjelaskan bahwa hadis tentang muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Itu kalau kita lihat hadis itu bukan khusus untuk sholat, tapi juga berlaku untuk kewajiban syariat yang lain, termasuk puasa. Karena puasa juga rukun Islam, sama-sama kewajiban. Maka artinya pada usia 7 tahun anak juga dikondisikan, dilatih untuk sholat, sebagaimana dilatih untuk puasa, sebagaimana dilatih untuk sholat. Diperintahkan, dikenalkan, diajarkan, diajak-ajak untuk sholat, juga untuk puasa pada saat usia 7 tahun. Dan kalau ibu perhatikan hadisnya, kalau yang untuk sholat kan diminta untuk sholat di usia 7 tahun, kemudian nanti dipukul kalau nggak sholat usia berapa? Anak 10 tahun sudah balik belum? Belum, kok dipukul? Karena mereka nggak melakukan pelanggaran syariat kan? Loh, orang belum balik nggak sholat kan nggak apa-apa. Orang belum balik loh ya. Orang belum, anak belum balik,
Kan kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, kan nggak apa-apa, belum terkena kewajiban. Tapi kok sudah dipukul? Nah, ini bagian dari pendidikan. Makanya cara mukulnya tidak seperti kalau memberikan hukuman pelaku kejahatan. Maka nggak sama seperti kalau nyambuk. Kalau cambuk itu untuk hukuman pelanggaran syariat, kejahatan. Kalau ini bukan kejahatan, ini bagian dari pendidikan. Dan coba kalau kita hitung, saya tak pakai kalkulator. Sehari berapa sholat yang wajib? 5. Nah, setahun berapa? Kalau dalam kalender Hijriah, kalender Hijriah setahun berapa hari? 365 itu Masehi. Yang Hijriah 355. 355 berarti 1775. Itu setahun. Dari usia 7 sampai 10 berapa tahun? 3 tahun. Sekarang kali lagi, dikalikan 3, 5.325 kali. 5.325 sholat. Artinya kalau orang tua sudah mengkondisikan anaknya sebanyak 5.325 kali, itu biasanya nggak sampai pada pukulan. Makanya kalau bilang capeknya luar biasa, pegelnya luar biasa. Bayangkan 5.000 kali nyuruh anak untuk sholat, ngajak sholat. Kadang-kadang kalau perlu digendong ke kamar mandi supaya mau berwudu, mau itu sampai 5.325 kali. Nah, dari situ akhirnya kita jadi paham kenapa firman Allah SWT, wa'mur ahlaka bis sholati, ini surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha. Lihat sampai kalimatnya itu bukan wasbir, bukan sabarlah, tapi apa? Ada tambahan satu huruf, wastabir. Tambahan satu huruf itu memberikan penekanan. Jadi bukan cuma sabar, tapi sabar. Ya. Sangat sabar. Jadi harus sangat sabar sekali. Karena apa? Kita nyuruh anak sholat ini bisa capeknya luar biasa. Apalagi 5.325 kali. 1.000 aja udah capek gitu. Kan udah capek dan pegel gitu. Ini masih nggak sholat lagi, gimana caranya? Maka gendong ya. Terus kadang dibujuk, diajak ngobrol, diomongin, wah pokoknya macam-macam gitu. Kan begitu diajak, suasananya bisa macam-macam. Kadang-kadang ngamuk-ngamuk, marah-marah, cemberut, yang cece, sama cucu, terus macam-macam lah suasananya. Iya, dari 5.000 itu kan nggak mungkin semuanya senang gitu pas diajak, ayo sholat dulu, semangat gitu. Wajar kalau pas selama 5.000 kali itu ada ya beragam raut wajah gitu. Ya kita harus bersabar dan jangan emosi, ini biasa ini anak-anak. Nah, bocah gitu. Ya yang namanya bocah ya kalau masih kadang-kadang rewel, kadang-kadang dibangunkan nangis, kadang-kadang pokoknya diajak sholat susah. Nah, ibunya harus sabar, bapaknya harus sabar. Sebanyak berapa Bu? 5.325 kali. Jadi 5.000-an itu udah luar biasa. Nah, kalau sudah 5.000 kali anak sudah terkondisikan, insya Allah nggak sampai ada pukulan, karena sudah terlatih 5.000 kali. Dan 5.000 itu nggak bisa jalan, sholat, nggak bisa begitu terus kalimatnya. Kadang-kadang sesekali bisa begitu, kadang-kadang dengan suara yang Nabi SAW ketika membangunkan atau mengajak Ali dan Fatimah sholat, kalimatnya begitu, sholat. Umar bin Khattab ketika membangunkan keluarganya bangun malam, apa yang dilakukan? As-sholat. Ya. Kalau baca kita yuk sholat. Ya. Itu dilakukan untuk apa? Supaya sholat. Tapi tidak semuanya dengan satu redaksi begitu. Intinya adalah ngajak sholat. Nah, kalau tadi ngajak sholat, di sini juga ngajak puasa. Di Ramadan ini ayo anak-anak yang di usia tadi 7, 8, apa usia 6 nggak boleh kok, bagus. Kalau sejak usia 6 dikenalkan juga bagus. Dan biarkan mereka kenal bahkan sejak usia
ya 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, selama mereka bisa lihat kita biar, tapi mereka baru cuma lihat aja. Kadang-kadang cuma lihat dan mencoba meniru, padahal kalau pas bangun ya alhamdulillah ikut makan sahur meskipun jam 10 udah buka puasa. Ya namanya juga anak usia 4 tahun ya nggak apa-apa, jam 10 nanti buka puasa terus sampai puasa lagi. Ya namanya juga anak yang baru belajar, sama seperti anak yang baru belajar sholat, sholatnya masih nggak becus, nggak karuan, ya nggak apa-apa, namanya juga baru belajar sholat. Tapi terus dilatih dan nanti setiap hari lihat, oh gitu dah, sahur buka, sahur buka, sahur buka, lama kelamaan jadi terbiasa. Oh ternyata sahur itu jam 3 sudah bangun, padahal pada saat ngantuk-ngantuknya ya mundur dikit 3/4 lah, itu kan ngantuk sekali. Nah tapi harus dilatih, biasakan. Nah itu yang kedua, jadi membiasakan anak untuk juga puasa. Yang terakhir, yang ketiga, yang berkaitan dengan sholat malam atau sholat tarawih. Sholat malam dan sholat tarawih ini juga kita temukan ada contoh dari Nabi SAW, dari Umar bin Khattab yang tadi sudah sempat singgung, bahwa beliau ketika di malam hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam hari membangunkan keluarganya di dalam rumah, membangunkan keluarganya dengan mengatakan as-sholah, as-sholah. Lalu beliau membaca wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dengan sabar yang sangat kuat untuk menjalani itu. Kenapa? Karena berat. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat itu kalau ngangkat barbel itu kuatnya luar biasa, ngangkat kelopak matanya beratnya luar biasa, itu nggak sampai, jangankan kilo, itu berapa sih beratnya ini kan nggak ada, boro-boro setengah kilo ya, saya nggak tahu berapa gram gitu ya, pokoknya ringan sekali angkatnya. Tapi kan yang bikin berat bukan ini ya, memang pikirannya, hatinya, semangatnya, tekadnya kan gitu. Ada sekian banyak orang yang kuat jalan jauh, tapi jalan ke masjid yang dekat nggak kuat. Ada yang kuat lari, ada yang kuat goes dari mana? Goes dari sini sampai ke itu sekian puluh kilometer, kuat. Tapi ke masjid nggak kuat. Oh berarti akhirnya kita mengenal ada bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Ini ternyata nyepeda sampai dari sini sampai ke Parangtritis itu kuat. Sementara ke masjid yang dekatnya jaraknya cuma beberapa meter, nggak kuat. Jadi kita bisa membedakan mana yang betul-betul kuat. Ini juga harus kita kenalkan kepada keluarga, termasuk anak-anak. Jadi yang ketiga berkaitan dengan sholat, ini sholat malam. Nah yang terakhir ini, yang ketiga ini, kalau anak-anak sudah tumbuh dan sudah mulai punya kemampuan, termasuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai punya semangat menjalankan agama lebih baik dari sebelumnya, maka coba naikkan kualitasnya. Contohnya gini, sekarang sudah biasa sholat di masjid dekat rumah, sholatnya berapa ya, pokoknya berapapun jumlah rakaatnya tidak ada masalah, tapi sholatnya pendek-pendek. Nah sekarang kita coba cari sholatnya yang agak panjang, 1 malam 1 juz. Nah ini sudah mulai terasa. Tapi kita harus naikkan level itu. Karena apa? Karena kita harus mencoba untuk naikkan level ibadah kita, sehingga kita lebih siap untuk mengerjakan yang di atasnya lagi. Kalau belum yang 1 juz, yang sholat yang 1 malam tapi setengah juz ya udah bagus. Nanti kalau ada lagi yang 1 juz, dan kalau ingin merasakan yang lebih lagi, minimal pernah ngamalkan sekali seumur hidup, cari sholat malam yang 1 malam penuh, mulai dari ya ba'da isya atau ba'da tarawih misalnya, sholat 1 malam sampai kapan? Sampai menjelang sahur. Sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Karena hadisnya juga di Sunan Nabi Daud, Nabi SAW di malam 27 Ramadan sholat mulai ba'da isya dan berakhir sampai menjelang subuh. Artinya sahabat masih sempat sahur.
Dan itu di malam 27 Ramadan. Nah itu bisa jadi pilihan. Dan yang begitu kalau nanti sudah, kan gini, macam-macam keluarga kita ini. Ada keluarga yang sudah anak-anaknya sudah tidak lagi bersama bapak dan ibunya. Ya sudah, berarti tinggal berdua bapak dan ibu, cari yang seperti itu. Sehingga bisa lebih leluasa mau sholat yang seperti itu. Dan kalau yang khusus yang terakhir, saya belum tahu di tempat lain ya, tapi yang saya tahu ya di Masjid Al Iman, daerahnya Tebon Sidoluhur Godian. Jadi sebelah selatannya Pasar Godian. Masuknya di daerah Sidoluhur ya, Tebon. Itu tahun lalu di malam 27 sholat mulai jam 9 kurang seperempat sampai jam 3 lewat beberapa menit. Dan setelah selesai terus sahur. Nah di sela-sela sholat itu setelah 4 rakaat ada istirahat. Kan tarawih itu kan dari kata tarwihah, roha, istirahat. Istirahat kenapa? Dulu Ubay bin Ka'ab ngimami sholat itu 1 rakaatnya 100 ayat. Maka perlu istirahat. Nah kita juga coba, tapi kita cobanya belum bisa setiap malam, cuma malam 27 aja. Malam 27 mulai tadi waktunya kira-kira jam 9 kurang seperempat sampai jam 3. Nah setelah 4 rakaat istirahat. Istirahatnya apa? Istirahatnya ada kultum sebentar, kemudian di pojok nanti disediakan minuman hangat dan ya mungkin martabak, ya roti bakar dan snack yang ringan ya. Yang susah, masih susah dihindari gorengan ya. Jadi meskipun disarankan tidak, tapi nggak bisa deh. Pokoknya kayaknya masih jadi makanan favorit ya. Wajib Ustaz. Jadi kenapa? Wajib. Itu makanan wajib ya. Disediakan kurma, makan yang sunnah kan ternyata yang dikerjakan yang wajib ya, gorengan. Nah setelah 4 rakaat istirahat, nanti sholat tadi. Dan kenapa pilihannya Masjid Al Iman Tebon Sidoluhur Godian? Karena Masjid Al Iman ini selain lebih luas dari masjid kita ini, kemudian tempat untuk ibu-ibu betul-betul tertutup penuh. Jadi privasinya ibu-ibu betul-betul terjaga, hijabnya juga tinggi. Kemudian kalau ibu-ibu di belakang di situ mau ke kamar mandi itu begitu buka pintu langsung toiletnya ibu-ibu. Jadi tidak melihat dan tidak dilihat oleh bapak-bapak. Jadi selama di situ mau sholat, kalau capek ya ngantuk rebahan, nggak terlihat oleh siapapun selain ibu-ibu. Dan tempatnya tertutup. Ya, kalau seperti ini kan nanti kalau kamar mandi masih kelihatan bapak-bapak ya. Karena meskipun pakai hijab, tapi toiletnya, kamar mandinya, tempat wudhunya masih keluar. Kalau ini nggak, begitu buka pintu langsung tempat wudhu, kemudian nyambung ke toilet. Jadi bisa lebih leluasa, tidak bertemu, tidak berpapasan, tidak melihat, tidak dilihat oleh bapak-bapak. Karena kalau mau, kan kita diniatkan sekaligus i'tikaf. Kalau kita i'tikaf kan lebih nyaman kalau kita ini bukan di tempat yang terlihat oleh banyak orang, apalagi ibu-ibu. Kan diusahakan tidak ada yang melihat selain peserta yang sama-sama sholat di situ. Nah, Nabi SAW 9 hari, 10 hari di masjid terus, itu ngapain? Saya juga dulu 30 tahun yang lalu ketika i'tikaf di Masjidil Haram, ya bingung juga aja, ngapain gitu. Tapi begitu lihat tolak-tolak kanan kiri, oh ternyata di antara yang penting adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu artinya berarti malamnya lebih banyak hidupnya, melek gitu. Nah sebaliknya nanti kalau tidurnya dialihkan ke waktu pagi ketika malamnya berkurang. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu malam, bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Maka ngejarnya di malam hari. Nah itu prinsip dasarnya. Kemudian apa yang dilakukan? Asalnya adalah ibadah-ibadah pribadi. Nah ibadah pribadi itu yang bisa kita kerjakan sendiri. Tentu kalau sholat tarawih berjamaah karena di masjid kita. Tapi yang ibadah pribadi, misalnya yang pertama berzikir.
Dan kalau kita sudah bicara zikir, berarti kita perlu menambah pengetahuan kita tentang bab zikir. Bisa jadi kita selama ini sudah kenal ya, ada istighfar. Terus apa lagi? Istighfar, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah. Terus apa lagi? Sholawat. Terus pokoknya semua yang namanya zikir, coba kita kumpulkan, kita pastikan bahwa kita sudah tahu. Karena bisa jadi kita merasa zikir kan sudah tahu, kita sudah biasa. Tapi udah semua. Termasuk zikir itu nanti ada dua jenis. Zikir yang khusus dan zikir yang umum. Zikir yang khusus itu waktunya khusus. Zikir pada sholat, zikir pagi, zikir sore. Itu zikir-zikir khusus. Zikir di tempat khusus. Tapi ada zikir yang bisa dikerjakan kapanpun, berapa jumlahnya, kemudian caranya tidak diatur secara khusus. Jadi bisa berapapun, dimanapun. Nah itu bisa diperbanyak. Nah ini kenapa yang pertama saya sebutkan, karena zikir ini paling mudah, semua kita bisa. Dan kalau untuk, nah setelah pengetahuannya ada, motivasinya perlu ada penyemangat bahwa secara khusus dalam Al-Quran Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak berzikir, laki dan perempuan, Allah sediakan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini ibadah yang paling ringan dan semua kita pasti bisa. Jadi nggak usah yang ilmunya mendalam dan tahu ini itu. Saya yakin zikir itu semua kita bisa. Nah tinggal motivasinya supaya gimana caranya kita banyak berzikir. Karena tadi pilihan silakan banyak beristighfar. Sekarang berapa sih kita beristighfar dalam sehari? Saya pernah di Masjid Nabawi ketemu salah satu Rasyid pas Ramadan, boleh tanya istighfar sehari berapa kali? Ya nggak tahu ya, paling 200-300 gitu. Kali lah, ini dikit sekali ya. Kok sedikit sekali? Boleh negur kok sedikit sekali, 200 sedikit. Terus boleh tanya lagi, itu sehari sholawat berapa kali? Ya kira-kira segitu, kira-kira 200-an. Kok sedikit sekali? Boleh tanya, bolak-balik ceritanya ditegur terus. Kok sedikit sekali? Terus tanya lagi. Jadi beberapa zikir kan kita bisa banyak ya. Dan zikir seperti itu enaknya apa? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada bisa berdiri, duduk, berbaring, kan bisa. Makanya zikir itu menjadi pengetahuan yang harus dipelajari oleh para calon peserta etika. Terus belajar, karena apa? Supaya dia wawasannya tentang zikir banyak, bisa nanti dipraktekkan. Kalau sekarang saya membaca Quran capek, nah selingannya apa? Zikir. Sudah capek lah, berhenti dulu dan karena mata juga capek. Selesainya apa? Dan itu yang capek bukan cuma matanya, juga ini. Kalau sudah usia 50 kan sudah ya harus ya bahan sebentar, selonjorkan, luruskan badan ya. Terus bisa zikir nggak? Ya bisa, kan boleh sambil rebahan, duduk sampai senderan, mau istighfar, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu bisa. Dan kita bisa baca berapa sebanyak-banyaknya. Dan yang paling baik di antara kita adalah yang paling banyak berzikir. Dalam hadis bukan sabaqul mufarridun, ada orang-orang yang akan mengalahkan yang lain. Yaitu apa? Ada siapa itu? Mereka. Jadi kalau kita ketemu orang haji atau orang umroh, sama-sama peserta umroh, sama-sama jemaah umroh, maka yang satu yang umroh dan banyak berzikir, dia lebih utama daripada yang kurang berzikirnya. Itu sebabnya pembimbing umroh itu harus punya wawasan yang baik tentang zikir. Karena apa? Karena dia harus memotivasi supaya banyak berzikir. Kalau enggak apa? Kan sebagai jamaah pas sampai di Masjid Nabawi yang bingung ngapain, lihat kanan kiri, lihat orang, malah iseng ngomentari orang gitu. Ini orang kok begini. Padahal kalau dia sibuk dengan berzikir nggak sempat ya. Namun saya punya kerjaan, saya sibuk dengan banyak berzikir. Jadi orang yang umroh yang paling baik yang banyak berzikir, orang yang haji yang paling baik yang banyak berzikir, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang mengerjakan sekian banyak ketaatan, orang yang berjihad, di antara sesama mujahid yang paling baik yang mujahid tapi banyak zikir. Lalu orang yang silakan disebutkan semua amalan, kalau ada plus zikirnya dia menjadi istimewa. Nah
Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dengan ini kita nggak punya pengetahuan apa-apa, pokoknya zikir terus, kita akan merasakan oh, ternyata kita ini nggak terbiasa, dan nanti kita bisa rasakan. Sampai ulama mengatakan bahwa cirinya orang beriman itu justru senang berzikir, dan tanda bahwa sifat kemunafikan ada pada diri kita itu nggak suka zikir. Baru zikir sebentar udah capek. Nah, nanti coba setelah pengajian ini pulang nanti berzikirnya berapa banyak. Kalau udah cepet capek, nah berarti sifat-sifat itu harus kita hilang. Karena kadang-kadang kita tahu teorinya, coba dipraktekkan, kan susah. Baru sebentar, belum sampai setengah jam udah capek. Padahal kan gratis, enak, murah, pahalanya besar. Dan ilmunya gak usah macam-macam ya tadi, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, itu aja dikerjakan sehari udah banyak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita akan merasakan ternyata kita ini berat untuk mengerjakan itu. Dan sampai beberapa ulama mengatakan bahwa itu bedanya orang beriman dengan orang munafik kan begitu, cirinya banyak berzikir. Kalau orang munafik itu diajak berzikir nggak kuat tahan, wala yadhkurunallaha illa qalila, cuma dikit kalau berzikir, nggak bisa banyak-banyak. Nah, nanti selain zikir nanti yang lain, ada doa, kemudian ada baca Quran, kemudian ada muhasabah, introspeksi. Kadang-kadang kita perlu waktu sebentar merenung dengan semua yang telah kita lewati selama setahun, atau selama kita paling dekat selama 1 bulan. 1 bulan ini kita punya pahala apa sih yang kita banggakan di depan Allah? Sholat juga terlambat, sholat juga kurang khusyuknya, bacaannya juga ya cuma gitu aja. Apa yang meningkat? Terus kalau infak, ya infaknya juga cuma dikit. Silakan sebutkan. Nah, aja kita itu ya nampaknya ini ada yang harus kita benahi. Belum hubungan dengan orang lain, kadang-kadang ada sifat menyakiti. Nah, itu yang bagian yang kita bisa kerjakan. Nah, kalau amalan-amalan tadi secara umum bisa, tapi pada saat iktikaf, ya kan karena tadi pertanyaannya di iktikaf. Tapi iktikaf itu jelas nggak perlu nunggu Ramadan pun sekarang bisa. Ya, baca Quran juga kan sekarang bisa. Ya. Kemudian apa lagi? Semua bisa, itu kan nggak perlu nunggu Ramadan. Tapi tadi karena temanya tentang iktikaf, nah pada saat iktikaf diperbanyak. Sudah bisa, ya. Tetapi tadi kalau iktikafnya di 10 hari terakhir, nah yang dimaksimalkan itu di 10 hari terakhir coba diperbanyak. Nah, yang paling terakhir untuk jawab ini adalah sebetulnya semangatnya, semangat mengerjakannya. Karena gini, kalau semangat itu sudah ada dalam diri kita, maka alhamdulillah kita nggak perlu bantuan orang lain. Tetapi kalau kita ini termasuk orang yang kadang semangat, kadang nggak semangat, lebih sering nggak semangatnya. Kan ada orang bilang, Ustaz, kita ini masih sering naik turun, sebenarnya lebih sering turunnya daripada naiknya. Kan masih lumayan naik turun kan berarti naik lagi kan. Tapi naik turun naik lagi, turun naik lagi, itu kan berarti lebih banyak turunnya kan. Nah, kalau kita termasuk yang begitu, berarti kita perlu banyak teman yang menguatkan kita dalam ketaatan. Nah, untuk menguatkan itu gimana caranya? Salah satu caranya selain ada teman yang bersama-sama, cerita dan kisah orang-orang yang unggul, yang istimewa dalam hal-hal seperti itu. Sekarang misalnya gini, kita baca Quran. Tadi saya ceritakan yang baca terjemah Quran, orang tidak beragama Islam. Sekarang yang baca Quran. Kalau kita sekarang merasa kurang semangat, ayo dimotivasi supaya tambah semangat, baca Qurannya tambah lebih banyak. Kuat nggak? Sebenarnya kuat, bisa. Masing-masing kita beda-beda dan nggak harus sama dengan orang lain. Tetapi yang penting adalah waktu untuk Qurannya panjang, waktu untuk Qurannya lama, bukan jumlahnya. Karena masing-masing kita kemampuan membacanya beda-beda. Seperti Imam Bukhari satu hari satu malam 24 jam baca Qurannya 40 juz. Quran cuma 30 juz. Ya. Berarti kan kurang lagi tuh. Jadi pagi siang sore 30 juz, malamnya di satu lagi sampai juz 10. Jadi malam tuh programnya tidak. Jadi malam itu programnya 10 tiap 3 malam khatam. Tapi kalau pagi siang sore 30 juz. Itu Imam Bukhari. Imam Syafi'i lebih banyak lagi kan gitu. Imam Syafi'i kan 60 juz satu hari. Itu 2 kali khatam. Dulu kita menganggap itu mustahil.
begitu ada rekaman Syekh Ahmad Diban dan beliau merekam langsung membaca Quran 30 juz selesai dalam waktu 7 jam 23 menit atau 7,5 jam, berarti bisa. Dan ini orangnya masih hidup, ada alumni Universitas Madinah dari Mesir. Beliau merekam bisa, tapi itu hanya bisa oleh siapa? Bukan yang baru lulus Iqra jilid 5, itu hafid Quran. Hafid Quran. Kalau baru Iqra jilid 4 nggak bisa juga. Apalagi Iqra jilid 3 itu nggak bisa. Nah itu yang sudah baca Qurannya sudah lancar dan sudah hafal Quran. Kalau sudah hafal Quran kan tinggal ngulang. Nah kalau ngulang itu bisa cepat. Kayak gitu kalau sholat kan, ini dulu ini. Misalnya ada orang lain yang sholatnya cepat, al-fatihahnya cepat kan karena sudah hafal. Kan jadi sholatnya cepat dengan cepat gitu. Ya, kenapa? Kalau dia baca, tapi karena sudah hafal jadi bisa cepat. Tentu nggak sampai bacanya nggak jelas, tetap jelas. Dan ada rekamannya. Dan 5 tahun yang lalu ada santri di Jawa Tengah, kalau tidak salah Karanganyar atau Seragen, itu yang selama bulan Ramadan khatam Al-Quran 34 kali. Itu santri, usianya kelas 1 SMA. Nah, tahun kemarin dipecahkan rekor lagi oleh mahasiswa di Makassar. Selama bulan Ramadan khatam 60 kali. Kalau Imam Syafi'i dulu pernah, ini yang di Makassar. Jadi bukan dulu, tapi zaman sekarang, dan orangnya hidup nyata di depan mata kita bisa lihat. Nah itu kalau ada penyemangat begitu kan kita jadi wah ayo semangat untuk baca Quran, semangat pikir, semangat. Nah kadang-kadang iktikaf itu kalau kita kuat sendiri aja ya, nggak usah sama orang lain, biar nggak banyak ngobrol, nggak banyak macam-macam. Tapi kalau kurang semangat, cari yang bisa ngasih semangat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika telah berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam.